Bisa tahu jumlah benci atau jumlah gosip? Jumlah benci aja deh, emangnya ada yang benci sama gue? Nah, semua orang tuh pasti punya pembenci. Hah? Jumlah benci mama 10? Itu kan sedikit, jadi bukan masalah. Kalau jumlah benci aku sendiri, udah pasti sedikit juga. Karena kan kamu keturunan mama, gimana sih? Tapi, udah, itu ada anjing masuk ke dalam rumah, cepet usir, kan haram. Ma, aku perlu ngomong 4 mata, soalnya jumlah benci aku bener-bener banyak. Kamu gak usah bohongin mama ya. Aku harus ngomong gimana lagi biar mama percaya. Ya udah deh, kalau gitu mending aku ngadu ke bu guru aja. Bu, tolongin saya. Tolongin saya juga, soalnya saya habis lihat jumlah benci saya di papan buletin ada 1000. Banyak banget. 1000 mah bukan apa-apa, Bu. Kok kamu jadi nyepelin gitu sih? Emangnya kamu lebih banyak daripada saya? Karena gue mau cari aman, lebih baik gue tunggu bu guru selesai ngomong dulu deh. Maaf Bu, silakan lanjut bicaranya. Kalau menurut kamu, kenapa jumlah benci saya sebanyak ini? Ya apalagi kalau bukan karena ibu sering ujian mendadak dan ibu marah-marah terus. Oh, jadi kamu termasuk hater saya nih? Kenapa sih Bu? Sensi banget sih. Karena orang yang punya jumlah benci paling tinggi itu bakal dihukum. Kalau masalah itu ibu tenang aja, ibu gak bakal dihukum. Jangan-jangan kamu ya yang paling tinggi? Alhamdulillah, saya selamat. Kasih tahu gue siapa orang yang paling lo benci di sekolah ini. Tiara. Iya, sama gue juga Tiara, tapi entah kenapa Tiara ngakunya dia yang paling rendah. Hah? Seriusan? Apa nggak ketukar tuh sama punya gue? Jangan-jangan dia pakai ilmu hitam buat nukar jumlah benci kalian kayak di film-film. Ya udahlah, maafin aja. Lo jangan, Fel, kalau lo maafin dan hindari Tiara kayak gitu, lo bakal metong. Bukannya cuma dihukum. Lah, lo nggak tahu kalau hukumannya adalah hukuman metong? Apa? Ada tulisan transfer nih, tapi nggak tahu buat apa. Jangan! Ya, terlanjur. Astaga, jumlah benci gue makin banyak. Ini semua gara-gara lo. Aduh, kenapa tadi tiba-tiba gue gak sadarkan diri ya? Ini di mana? Selamat datang di markas gue. Jangan-jangan sekarang gue udah masuk geng lo? Iya, gue bakal merawat lo mulai sekarang. Oke, kalau gitu gue mau duit, rumah baru, makanan mewah. Sanggup gak lo? Semua yang lo mau tinggal gesek aja pakai kartu gue ini. Buset, serius lo? Gue gak pernah mimpi kalau gue bakal jadi orang kaya secepat ini. Tapi usahain semua yang lo mau harus tercapai hari ini ya. Kalau gak ada kesempatan lagi. Makasih banyak. Feli, ngapain lo di sini? Gue disuruh Tiara nunggu di sini karena barang belanjaan gue lagi datang diantarin ke sini. Ya elah, lo gampang banget sih ditipunya. Gue ditipu. Tiara kali yang gue tipu. Tiara jumlah benci lo ketukar sama Tiara adalah Tiara ngurung lo di sini. Dan sekarang jumlah benci lo udah ketukar kan sama dia? Terus gimana dong caranya supaya gue bisa selamat? Kita minta tolong sama bu guru, tenang aja, gue bakal bantu lo keluar kok. Yuk. Ya ampun Bu, tolongin saya, nyawa saya terancam. Makasih adalah atas kerja keras lo. Bu, sekarang udah saatnya pengumuman. Udah gak usah debat karena saya tuh udah dikasih tahu sistem. Namanya ada di sini loh. Hah? Waduh, kekuatan gue gak aktif. Ini artinya gue gak bisa lihat jumlah benci seseorang lagi. Oke, yang akan dihukum adalah jumlah keluarga. Artinya, wah, kamu dapat kekuatan itu. Mulai sekarang kamu tuh bisa lihat jumlah keluarga seseorang. Kalau nggak praktek, aku nggak tahu Bu. Oh, jumlah keluarga ibu ada 2. Iya, cuman ada 2 soalnya awal bulan kemarin saya baru kawin. Ya udah Bu, semoga aja ibu cepat dapat momongan ya. Hah, tiba-tiba jadi 3. Itu artinya ibu udah hamil. Feli, kekuatan kamu benar-benar hebat. Kamu harus pergunain dengan baik. Saya nggak mau kalau ngejalanin misi. Tapi kalau nggak dijalanin misi ini, kamu nggak cuman kehilangan kekuatan kamu, tapi juga nyawa kamu. Apa? Ya udah kalau gitu cepet kasih tahu. Kamu harus lihat jumlah keluarganya Tiara karena keluarganya tuh misterius banget. Wanipiro. Apa Wanipiro? Galak banget. Hormon hamil nih kayaknya. Tiara. Jumlah keluarga lo. Babu gue udah datang. Gimana? Lo udah siap buat kerja di rumah gue? Enak aja, kita ini sesama murid ya. Jadi lo gak pantas bertingkah laku kayak gitu. Semua orang aja menormalisasi hal ini dan mereka gak mau negur gue. Sedangkan lo? Yaudah gue gak mau debat. Mending gue lihat jumlah keluarga lo. Oh, ternyata lo punya kekuatan itu. Tapi sayangnya lo gak akan bisa deteksi punya gue. Kok bisa? Karena gue adalah orang yang spesial. Kalau Tiara ngomong kayak gitu, artinya ada yang disembunyiin dong sama Tiara. Pokoknya gue harus lihat dan ungkap supaya bisa lihat jumlah keluarganya. Fel, cepetan lo uji kekuatan lo itu ke gue. Iya, tanpa disuruh gue juga bakal lihat sendiri jumlah keluarga lo 1. Iya bener, gue sebatang kara. Itu artinya kekuatan lo bener adanya. Kalau gitu ikutin kata gue ya. Ngapain? Kalau kayak gini lo sama aja dong kayak Tiara. Justru gue tuh mau bantuin lo buat nyelesain misi yang dikasih sama sistem. Ya udah, kalau gitu kasih tahu gue gimana cara lihat jumlah keluarganya Tiara. Pakai kacamata ini di depan Tiara dan lo bisa lihat deh. Hah? Sesimpel itu? Oke. Tapi sekarang tuh Tiara susah dicari kayak artis, soalnya semua orang tuh dipaksa mengidolakan dia. Lo tenang aja, gue udah punya rencana. Tiara, permisi. Gue mau kok jadi babu lo. Lo ngapain datang ke sini? Kebetulan banget. Kalau gitu gue lihat dulu deh jumlah keluarga lo. 2. Iya, gue dan Tiara totalnya ada 2. Ya udah, kalau gitu gue udah boleh masuk kan. Tapi ini ngomong-ngomong gede banget rumahnya. Itu ada alasannya. Pasti bersangkut paut sama jumlah keluarga Tiara kan kalau gitu. Shoo. Gue kasih tau lo dulu ya. Lebih baik lo pulang sekarang juga sebelum lo ngeliat jumlah keluarganya Tiara. Ya elah, gak usah sok-sokan nasihatin gue dan bikin misi gue gagal. Karena kalau gue gagal gue bakal metong. Ya udah, pilihan ada di tangan lo. Jangan nyesel ya. Gak akan. Aduh,
kenapa tiba-tiba gue pusing nih? Akhirnya nih anak berhasil juga kita culik. Dela, makasih banyak ya. Ya iyalah, gue juga gak mau kehilangan koneksi gue. Karena kalau rahasia lo ketahuan kan bisa berabe. Udah jelas kan gue bakal diusir dari kota ini dan gak bakal dipuji sama orang-orang lagi. Tadi gue juga udah cek kantong, baju, dan celananya Ferry tuh gak ada kacamata yang lo maksud. Kerja yang bagus. Oh iya, kalau sampai lo nemu kacamata itu musnahkan aja ya. Siap bosku, kalian salah besar, kacamatanya ada di dalam baju gue. Sekarang saatnya kebenaran terbuktikan. 3, 2, 1. Bisa tahu jumlah sakit atau jumlah jatuh? Kan gak semua orang pernah jatuh. Kalau gitu jumlah sakit aja udah pasti pernah. Aduh aku sakit, hari ini aku gak mau masuk sekolah. Ya udah kalau gitu kamu istirahat aja ya di rumah. Hah? Selama ini kamu cuman sakit sebanyak 5 kali? Apaan? Kakak kan tahu aku selalu sakit tiap hari. Kamu jangan bohongin kakak ya. Selama ini artinya kamu udah bohongin kakak. Itu artinya kamu durhaka. Mama. Feli, kamu apa-apaan banget bilang adek durhaka cuman gara-gara dia bohong tentang sakitnya. Tapi ma, aku yakin aku nggak salah. Jumlah sakitnya adek beneran cuma 5 loh. Ya udah kalau memang itu kemauan dia dan itu yang terbaik buat dia, kamu nggak usah ngatur. Itu kan urusan mama. Tuh, makanya jangan terlalu percaya juga sama kekuatan kakek itu. Deh, kenapa sih mama sama adek nggak bisa menghargai kekuatan jumlah sakit gue ini? Hah? Lo bisa lihat jumlah sakit seseorang, Vel? Iya bener, kalau jumlah sakit lo 20. Itu dikit tahu, soalnya kan umur gue udah 17 tahun, sedangkan jumlah sakitnya baru 20. Iya, beruntung ya lo. Tapi kekuatan gue ini nggak guna. Siapa bilang nggak guna? Barusan gue mau minta tolong ke lo buat liatin jumlah sakitnya murid baru yang ada di sekolah kita. Hah? Murid baru? Iya, namanya tuh Dion dan dia seorang cowok. Ya elah, kalau cowok mah jarang sakit. Guys, kalian ada lihat yang namanya Dion nggak? Ada, tapi sebelum itu lo liatin dulu jumlah sakit kita. Iya, selama ini gue selalu ngerasa diri gue sakit, cuman nggak tahu sih sakit apa. Jumlah sakitnya Tiara 100, jumlah sakitnya Dela 1. Wah, itu artinya gue sehat ya? Vel, jangan bilang-bilang ya kalau Dela itu sakitnya parah, makanya dia ngerasa sakit terus tiap hari. Oh, Del, ternyata jumlah sakit lo itu 1, tapi sakitnya tuh bukan jangka pendek, tapi jangka panjang, makanya lo ngerasa sakit terus. Apa? Ih, Feli gimana sih, kan udah dibilangin. Sekarang kasih tahu gue di mana anak baru yang bernama Dion itu. Dia lagi menghadap guru, jadi lo cari aja di kantor guru ya. Okidoki. Bu, saya mau ketemu yang namanya Dion. Boleh, tapi sebelum itu konfirmasi dulu, kamu punya kekuatan gak? Kekuatan? Iya bu, saya bisa melihat jumlah sakit seseorang. Kalau gitu nggak boleh. Ih, kenapa sih bu? Ibu pasti mau diliatin juga kan jumlah sakitnya, jumlah sakit bu guru. 11. Bukan itu maksud saya, tapi kamu memang gak boleh lihat jumlah sakitnya Dion. Loh, emang kenapa? Jangan-jangan dia anak kesayangan ibu ya? Ibu pilih kasih, saya bakal aduin ibu ke kepala sekolah. Saya ini sedang melindungi murid saya, pokoknya kamu jangan macam-macam ya. Bu guru marahin aku. Ya elah, sekarang malah playing victim. Ini kira-kira kenapa ya bu guru begitu? Padahal gue pengen banget ketemu sama Dion, penasaran dia ganteng apa enggak, terus orangnya gimana. Permisi, kelas melati di mana ya? Kelas melati di sana. BTW, gue nggak pernah lihat lo. Lo siapa ya? Maaf, gue dilarang ngomong sama siapapun, jadi gue duluan ya. Dion, cepet kesini. Hah? Jadi lo yang namanya Dion, kalau gitu ngobrol bentar lah. Maaf gak bisa, nanti bisa-bisa gue dimarahin sama bu guru. Kalau gitu gue pergi dulu deh. Ih, tunggu, sebentar aja napa? Kenapa sih gak sabaran banget? Gue mau lihat jumlah sakit lo. Hah? 0? Yang bener aja. Ini aneh, mana ada manusia yang gak pernah sakit. Kira-kira apa rahasia yang mereka sembunyiin ya tentang Dion ini? Iya, gue emang gak pernah sakit karena... Bisa tahu jumlah benci atau jumlah suka? Mending jumlah benci kan, jadi gue tahu siapa sih yang berhati busuk. Kayak kamu gak pernah benci sama orang aja? Emang gak pernah kali mas, soalnya hati aku tuh damai dan suci. Jumlah orang yang benci sama aku, hah? 1? 1 itu kan dikit, kenapa kamu harus kaget? Aku pikir 0 mah, kira-kira siapa yang benci sama aku ya? Ya, kamu bisa lihat sendiri kan? Hah? Jangan-jangan mama yang benci sama aku? Kenapa mah? Aku kan anak mama. Pakai nanya lagi, kamu kan selama ini susah diatur, selalu jadi beban keluarga, nggak mau bantuin orang tua. Udah cukup mah, nggak usah disebutin semua kali. Iya, aku sadar, aku bakal perbaikin diri aku. Jadi mama jangan benci aku lagi ya. Yeay. Ya udah, yang dulu-dulu mama maafin deh. Hello, kalian semua harus hormat sama gue ya, soalnya nggak ada yang benci gue di dunia ini. Lo apaan banget sih, Vel, bikin gue ilfil aja. Loh, tapi emang bener nggak ada yang benci sama gue, itu artinya kalian semua suka sama gue kan? Bukan berarti kayak gitu kali, Vel. Kita tuh biasa-biasa aja sama lo, bukan benci, bukan suka. Apa? Jadi selama ini mindset gue salah? Udahlah, nggak usah kebanyakan ngayal lo. Lagi pula bisa aja ada yang benci lo secara diam-diam kan? Mustahil suka sama lo semuanya. Sejauh ini sih nggak ada karena bakal kedeteksi di kekuatan gue. Ya udah kalau gitu mulai sekarang gue benci sama lo. Lo keras kepala banget, Vel. Gue nggak mau lagi jadi teman lo. Bye. Ya udah, masih banyak kok yang lain mau jadi teman gue. Paling juga nggak bertahan lama. Tuh kan jadi 0 lagi. Tiara, Dela, kalian mau jadi teman gue nggak? Kita satu geng kan sekarang? Enak aja, siapa bilang? Dela.
Boleh aja, Feli. Oke, kalau gitu sekarang kita harus kemana? Ke kelas, ke kantin, atau ke kantor guru? Tugas lo adalah bersihin toilet buat kita Pupita. Apa? Gue pikir gue jadi member kalian. Lo emang member kita, tapi sebagai babu. Wah, oke, Ti. Bener keputusan lo tuh. Dela, pantas aja lo seneng kan selama ini lo dijadiin babu. Ih, oh ternyata nih anak bisa ngejawab juga ya. Gue jadi mulai gak suka sama lo. Ih, loh, kalian berdua benci sama gue. Ya udah, gue bisa cari teman yang lain. Feli, kamu harus pulang sekarang juga sebelum terlambat. Loh, kenapa Pak? Sekarang kan belum jam pulang sekolah. Tadi saya lihat kamu cari masalah sama Tiara dan Dela. Itu bener-bener bencana buat kamu. Aduh Pak, ngapain sih takut sama mereka berdua? Lagi pula mereka itu cuma preman sekolah. Hah, nambah lagi yang benci sama gue. Mereka itu berbahaya karena mereka bisa menghasut teman-temanmu yang lain supaya benci sama kamu. Kalau kayak gitu, Bapak jangan sampai terpengaruh ya. Saya minta tolong sama Bapak. Udah, nggak ada waktu lagi. Pokoknya sekarang kamu pulang dan kunci rumah kamu. Kalau perlu digembok. Udahlah Pak, saya nggak punya waktu mengikuti omong kosong Bapak ini. Mending saya belajar di kelas. Bye Pak. Aduh, kenapa sih tuh anak susah banget dibilangin? Kasihan dia. Oke, semua murid udah dapat tempat duduknya masing-masing. Loh, saya belum, Bu. Hah, kenapa yang benci gue jadi segini? Kamu nggak perlu dapat tempat duduk karena kamu nggak pantas. Iya, orang kayak lo tuh lebih pantas dibuang. Mending lo nggak usah sekolah di sini lagi. Kenapa kalian semua jadi pada pojokin gue? Bu guru juga. Kita semua nggak suka sama lo. Gue udah wanti-wanti lo, mending lo pergi dari sini aja sebelum kita bertindak lebih keras. Kalian kenapa sih? Bu, ayolah, kenapa diem aja? Hah, makin banyak. Kamu nggak cocok ada di sekolah ini, Feli. Kamu adalah orang yang paling jahat di sekolah ini. Hah? Sebenarnya ada apa sih? Aku sama sekali nggak ngerti. Ibu saranin kamu nggak usah cari tahu. Yang penting kamu keluar dari sekolah ini dan jangan kembali lagi. Bu, itu mah terlalu lembut. Yang kasar aja nih langsung dijambak. Jangan. Iya, gue keluar. Gue punya kaki. Gue bisa keluar sendiri. Nggak perlu ditarik pakai rambut. Dela, laksanakan ya. Wih, Fel, gawat lo dibenci sama satu sekolah ini bahkan satu kota. Iya, gue heran deh kenapa angkanya terus bertambah loh. Itu semua karena ada yang nyebarin video ini. Aduh, video apaan sih? Astagfirullah.